Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian pada bab ketiga. Perkenalkan, nama saya Aldo Rino Aulia Fadillah, nomor WP 18 1093 2041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul analisis penyebab abnormalitas mesin X menggunakan failure mode and effect analysis di perusahaan Y. Pembahasan pada presentasi kali ini terdiri dari pertama itu studi pendahuluan, kemudian pemilihan metode, selanjutnya itu teknik pengumpulan data, berikutnya pengolahan data, analisis, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja, yang pertama itu adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Studi pendahuluan terdiri dari studi literatur dan studi lapangan. Pada studi literatur membahas mengenai teori dan referensi tentang masalah yang diteliti. Data-data yang perlu digali pada penelitian ini adalah itu data-data mengenai analisa tentang suatu mode kegagalan dan kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin industri. Kemudian itu studi literatur. Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti dan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sumber studi literatur dapat berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan internet yang berhubungan dengan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu studi lapangan. Pada tahap ini, penelitian melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data terkait dengan penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Data-data seperti penyebab suatu permasalahan pada bidang industri yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan mesin industri dan cara penanggulangannya. Selain dilakukan observasi secara langsung ke lapangan, observasi langsung dapat juga dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan di internet untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu pemilihan metode. Pemilihan metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode failure mode and effect analysis, yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi desain sistem dengan mempertimbangkan mode kegagalan yang ada pada suatu sistem komponen mesin atau peralatan dan menganalisis akibatnya terhadap keandalan suatu sistem. Agar tercapai tujuan dalam meminimalisir risiko terjadinya suatu kegagalan dan akibat dari kegagalan pada suatu mesin industri. Penggunaan metode ini bertujuan agar dapat menilai keseriusan potensi kegagalan, kemudian mengecek kecukupan sistem, dan menentukan prioritas potensi masalah untuk dilakukan tindakan perbaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan, maka harus memiliki cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan terstruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti. Sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Teknik pertama, observasi, mengungkapkan gambaran sistematis mengenai peristiwa, tingkah laku, benda atau karya yang dihasilkan, dan peralatan yang digunakan. Penggunaan metode observasi secara tepat yang sesuai dengan persyaratan yang digunakan dalam teknik-tekniknya, baik digunakan secara tersendiri maupun digunakan secara bersama-sama dengan metode lainnya dalam suatu kegiatan di lapangan, akan sangat bermanfaat untuk memperoleh data yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik selanjutnya yaitu wawancara. Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan maksud mendapat informasi yang sah dan dapat dipercaya.
Tahap selanjutnya itu pengolahan data. Tahapan pengolahan data pada penelitian ini yang pertama yaitu menentukan potensi atau mode kegagalan. Kemudian yaitu menentukan akibat dari potensi atau mode kegagalan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu menentukan tingkat keparahan atau severity dari akibat mode kegagalan. Severity dilakukan untuk menganalisis risiko kegagalan dalam pemberian rating seberapa besar kejadian tersebut mempengaruhi hasil output sistem. Tahap selanjutnya yaitu menentukan tingkat kejadian atau occurrence atau seberapa sering penyebab kegagalan tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu menentukan nilai kemampuan deteksi penyebab kegagalan atau detection dalam suatu sistem. Dan tahap terakhir yaitu melakukan perhitungan nilai risk priority number atau RPN. RPN merupakan suatu indikator untuk menentukan atau mengukur risiko dari mode kegagalan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis. Analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif karena data yang telah didapatkan diolah menggunakan perumusan kuantitatif untuk memperoleh data atau hasil nilai RPN-nya. Hal ini bertujuan menganalisis hasil yang didapatkan dari pengolahan data, penyebab hasil dari perumusan tersebut didapatkan, dan sebagainya. Tahap terakhir yaitu pembahasan terakhir yaitu penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian dari presentasi tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.